Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Iwan Pohan SAG MPD. Yang kami hormati PLT Kasubag PU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Bapak Rudiansah MPDI. Yang kami hormati Bapak Ibu Kasih Penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Yang kami hormati Kepala KUA Kabupaten Mempawah. Yang kami hormati perwakilan dari FKUB Kabupaten Mempawah. Yang kami banggakan Bapak Ibu penyuluh agama Islam, Kristen, Katolik, dan Buddha di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Dalam puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kesehatan, keselamatan, serta karunia kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara kegiatan dialog kerukunan interumat beragama dan moderasi beragama oleh Dinas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pembacaan doa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Kemenang. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, penyampaian materi. Dan keenam, penutup. Acara pertama, pembukaan. Bagi yang beragama Islam, mari kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara yang kedua, pembacaan doa. Kepada Bapak Syahrudin SAG ME, disilakan. Marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa 'azimi sultanik. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, ya Maha Pengasih dan Penyayang. Di pagi hari ini kami bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami semuanya, sehingga kami dapat bertemu berkumpul melaksanakan sebuah kegiatan dialog kerukunan umat beragama dan moderasi beragama Islam di Katam ini. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa mampu bersyukur atas nikmat-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa menjaga nilai-nilai kerukunan, menegakkan nilai-nilai keindahan di dalam dunia-Mu ini, sehingga kami menjadi umat yang senantiasa mendapatkan maghfirah, ampunan dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkan kesalahan dan dosa kami berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bibarakati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Kementerian Agama. Kepada Ibu Eliati SPT, disilakan untuk memimpin. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku.
Membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan umat beragama, beramal ma'ruf nahi mungkar, jalani kehidupan, hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya. Hikmah untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia jaya, Indonesia jaya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kasih Mahasiswa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah kepada Bapak Majelis SSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, yang kami hormati para seksi penyelenggara di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, yang kami hormati Ketua FKUB Kementerian Agama, Ketua FKUB Kabupaten Mempawah, juga yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Mempawah, yang kami hormati Ibunda kita tercinta Ketua Yayasan Asmaul Husna Kabupaten Mempawah, kemudian juga yang kami hormati para kepala KUA se-Kabupaten Mempawah, Bapak Ibu hadirin sekalian, para peserta dari penyuluh agama Islam, juga penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, penyuluh agama Buddha, juga beberapa perwakilan dari FKUB Kabupaten Mempawah. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, pagi hari ini sama-sama dapat hadir di sini untuk kegiatan dialog interaktif kerukunan antar umat beragama dan inter umat beragama di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, khususnya penyelenggaranya adalah seksi Umat Islam kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Bagi yang muslim, salawat dan salam mari selalu kita limpahkan, kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, kegiatan ini tujuannya yaitu melaksanakan salah satu program dari Kementerian Agama Republik Indonesia
tentang penyiaran keagamaan dan juga menjaga kerukunan antar umat beragama dan intern umat beragama melalui dialog yang kita laksanakan pagi hari ini. Ini menjadi amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2022 tentang penyiaran keagamaan. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk selalu menjaga kerukunan antar umat beragama, khususnya kita di Kabupaten Mempawah, dan juga khususnya para peserta nanti diharapkan dapat memberikan masukan-masukan, kritik-kritik untuk kita laksanakan bersama untuk kemajuan kerukunan umat beragama di Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, izin Bapak, kami mengundang dari semua agama, mohon maaf tidak dapat semuanya, yang ada kasih dan penyelenggaranya di Kabupaten Mempawah. Kemudian juga kami mohon maaf kepada FKUB, barangkali kami tidak dapat mengundang perwakilan dari semua agama yang ada di FKUB Kabupaten Mempawah berhubung karena kuota kita juga terbatas. Mudah-mudahan ini semua tidak mengurangi pentingnya acara kita pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu, para undangan yang sudah hadir pembukaan hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu para peserta yang sudah hadir di kegiatan kita pagi hari ini. Sebagai informasi, Bapak Ibu, kegiatan ini nanti akan kita siarkan langsung, barangkali di beberapa media sosial. Nanti ada yang akan kita siarkan melalui YouTube, ada juga yang live nanti di Facebook, barangkali di Twitter, Instagram, di Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, khususnya di website kita Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Oleh karena itu, kami berharap agar nanti para peserta dapat aktif ketika pelaksanaan dialog interaktif nanti, yang nanti sepenuhnya narasumber kita nanti adalah Kepala Kantor Kementerian Kabupaten Mempawah yang beliau sudah melalang buana di beberapa kabupaten menjadi Kepala Kantor dan juga sudah mendapatkan sertifikat kerukunan, sudah pernah diklat kerukunan umat beragama. Oleh karena itu nanti kami harapkan suasana dialog interaktif ini betul-betul hidup. Salah satu caranya adalah diharapkan para peserta aktif bertanya, sehingga nanti kita di belakang akan ada notulen yang akan mencatat hasil dialog kita hari ini, baik itu berupa pertanyaan langsung ataupun saran ataupun kritikan, semuanya akan kita catat dan kita dokumentasikan, sehingga acara kita ini walaupun skalanya tidak begitu banyak, tetapi ada hasil yang kita dapatkan dari pertemuan kita pagi sampai siang hari nanti. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan dan dapat kami laporkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelayanan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kata sambutan yang disampaikan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, sekaligus membuka secara resmi kegiatan dialog kerukunan intern umat beragama dan moderasi beragama di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten. Kepada Bapak Haji Iwan Bohan, SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in, wa ba'd.
Yang saya hormati Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Mempawah. Yang saya hormati Bapak Ketua Basnas Kabupaten Mempawah. Yang saya hormati Ibu Ratnawati Ratna Ningsih, Hajah Ratna Ningsih, Ketua Yayasan Asmaul Husna. Beliau juga adalah merupakan alumni PNS dengan tugas fungsional adalah sebagai penyuluh agama Islam fungsional di Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Terima kasih Ibu Hajah sudah hadir di kegiatan ini. Yang saya hormati Ketua Panitia beserta seluruh anggota, yaitu Pak Mulis sebagai Kasih Pimpinan Masyarakat Islam, Kasih Pimpinan Masyarakat Islam Kantor Agama Kabupaten Mempawah. Hadir pula Kasih PD Montren, hadir Kepala Sub Bagian Tata Usaha agak terlindung tiangnya. Juga hadir Bapak Pembimas Katolik dan juga Bapak Ibu Pembimas Agama Buddha, dan terutama yang kami banggakan Bapak Ibu sekalian sebagai peserta kegiatan dialog kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Pertama-tama kemudian kita bersyukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di aula Ketam yang menurut saya cukup representatif untuk melaksanakan kegiatan semacam ini. Mudah-mudahan kegiatan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, yang diikuti oleh penyuluh agama Islam, penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, dan juga penyuluh agama Buddha, walaupun hanya sekedar perwakilan karena keterbatasan anggaran yang tersedia tentunya. Mudah-mudahan kita harapkan kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai penyuluh yang akan memberikan penerangan, penjelasan terkait dengan keberagamaan khususnya di wilayah Kabupaten Mempawah ini. Kemudian bagi yang beragama Islam, saya juga mengajak untuk menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam tercurahkan kepada beliau, baginda Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para pengikutnya, termasuk kita yang hadir di aula kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah tentunya sangat mendukung pelaksanaan kegiatan semacam ini. Apalagi ada inisiatif dari Ketua Panitia ataupun Kasih Pimpinan Masyarakat Islam, walaupun di anggarannya itu sebenarnya khusus untuk penyuluh agama Islam, tapi ada kebijakan dari beliau dan saya mendukungnya. Jadi diikutkan walaupun sekedar perwakilan dari penyuluh agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya bersyukur dan ini suatu hal yang sangat penting menurut saya, karena memang keragaman yang ada di Kabupaten Mempawah ini. Kita mengatakan bahwa Kabupaten Mempawah ini adalah merupakan wilayah ataupun daerah yang sangat majemuk dan penuh dengan keberagaman. Keberagaman itu mulai dari agamanya, dari budayanya, dari sukunya, rasnya, dan juga bahasanya. Jadi banyak keragaman yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah ini. Tentu keragaman yang ada ini harus kita jadikan sebagai pilar untuk sebuah kekuatan, untuk sebuah
kekuatan untuk menciptakan kesatuan dan persatuan, sehingga kerukunan tidak sekedar jargon, tidak hanya sekedar slogan, tapi ini memang benar-benar bisa kita wujudkan, sehingga bisa untuk melancarkan semua program pembangunan, apakah itu pemerintah maupun pembangunan dikerjakan oleh organisasi-organisasi ataupun individual yang tentunya selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan ataupun aturan yang berlaku sebagai kita warga dan bangsa Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dialog ini sangat penting untuk terus kita lakukan, karena memang dialog ini akan membuka ruang bagi kita, ruang untuk saling mendengarkan, ya kan? Jadi untuk saling mendengarkan, untuk saling memahami berbagai perspektif ataupun pandangan yang berbeda-beda. Jadi dengan dialog ini bisa mencari titik temu. Jadi kita sesungguhnya dialog seperti ini bukan bertujuan untuk mencari titik perbedaan, di mana titik temu di antara perbedaan yang ada itu. Jadi akan kita munculkan ke permukaan itu adalah kesamaan titik temu yang ada, dan itu perbedaan itu kita jadikan sebagai kekuatan untuk bagaimana terciptanya kesatuan dan persatuan bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Mempawah ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ulangi lagi bahwa dialog yang dilaksanakan ini bukan untuk menghilangkan perbedaan, ya. Jadi jangan dikira kalau kita melakukan dialog maka kita akan sama semua, tidak. Tapi untuk tidak menghilangkan perbedaan. Tapi tujuan kita adalah bagaimana perbedaan yang ada itu kita jadikan sebuah kekuatan. Jadi perbedaan itu jadi sebuah kekuatan untuk merawat dan menjaga kerukunan ini, sehingga apa yang menjadi keinginan dan cita-cita kita tentunya bisa kita ucapkan, kita wujudkan. Untuk itu forum kerukunan yang sudah ada di Kabupaten Mempawah seperti FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, dan juga dialog yang kita laksanakan ini kita jadikan sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran, ya kan? Untuk saling bertukar pikiran. Kita jadikan ini sebagai jembatan ataupun pengantar supaya kita saling memahami. Kita sering terjadi kericuhan itu karena tidak pernah memahami orang lain. Kita hanya fokus kepada pemahaman kita, dan ini terlalu eksklusif yang seperti ini. Maka kita ingin yang inklusif, yang bisa menerima perbedaan, bisa menerima masukan-masukan dari orang lain yang berbeda dengan kita, kan kayak gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, dengan seringnya dilakukan kegiatan-kegiatan semacam ini, maka diharapkan ada menumbuhkan statement dalam diri kita masing-masing dan juga komitmen di dalam diri kita masing-masing, supaya dengan perbedaan yang ada itu ya semakin mendekatkan antara kita yang berbeda-beda ini, sehingga terbentuk dalam sebuah kekuatan dalam kesatuan dan persatuan, selalu mengacu ke sana. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sangat sayangkan ketika perbedaan agama itu menjadi sumber perpecahan. Ini sering terjadi perpecahan, terjadi kerusuhan, terjadi ketidakadilan dan lain sebagainya itu justru karena dipicu dari agama. Padahal sebenarnya agama itu harus menjadi inspirasi bagi kita masing-masing, bukan dijadikan sebagai aspirasi untuk menggolongkan sesuatu. Karena bangsa kita, negara kita adalah negara yang
bukan negara agama. Kita kan bukan negara agama, tapi kita itu negara yang beragama, ya kan? Jadi harus dibedakan antara negara agama dengan negara beragama. Indonesia adalah negara yang religius. Nah, agama ini harus dilihat sebagai bukan aspirasi tapi inspirasi untuk menciptakan suatu kebaikan, sehingga di antara perbedaan yang ada itu dari berbagai perbedaan, apakah agamanya, sukunya, bahasanya, ada istiadat dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah buat kita, tapi itu menjadi modal bagi kita untuk saling kuat menguatkan menjadi satu tujuan sebagai orang yang berbangsa dan bernegara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira ini muara yang kita inginkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang kita laksanakan. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi tentunya kepada Dinas Islam Kantor Agama Kabupaten Mempawah dan juga seluruh peserta yang hadir ini dari berbagai agama, ada Katolik, Kristen, Buddha, dan juga Islam berkumpul dalam satu ruangan untuk berdialog. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan kepada kita. Jadi inisiatif Pak Kas itu sudah sangat luar biasa, walaupun anggarannya Dinas Islam tapi diikutkan yang lain. Nanti saya berharap ini bisa dilakukan oleh seksi yang lain ketika memiliki anggaran seperti ini. Jadi semakin memperkuat kebersamaan kita, ya, apalagi sesama warga Kementerian Agama. Itu tidak ada yang berbeda di Kementerian Agama itu antara agama-agama yang dari tersebut. Saya kira ini adalah dalam pembukaan, nanti akan kita lanjutkan untuk penyampaian materi. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dialog kerukunan umat beragama yang dilaksanakan oleh seksi Dinas Islam atau Agama Kabupaten Mempawah yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Juli tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai. Kemudian saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih kepada kita semua dan mohon maaf jika ada kejanggalan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kata sambutan serta membuka secara resmi acara kegiatan yang telah Bapak sampaikan. Semoga apa yang sudah Bapak sampaikan bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara inti, kita akan beristirahat sejenak untuk menikmati kopi break. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua pada hari ini diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita mulai acara ini dengan memperkenalkan narasumber kita. Pertama, narasumber satu-satunya kita pada pagi sampai siang hari ini, beliau Bapak Haji Ikhwan Pohan SAG MPD. Beliau ini sudah melanak buana, Bapak Ibu. Pengalaman beliau luar biasa. Beliau 7 tahun menjadi kasih pemat pimpinan madrasah di Kabupaten Sakau. Setelah itu beliau menjadi kasih pemat setahun 4 bulan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Setahun 2 bulan, Pak. Kemudian juga setelah itu beliau dipromosikan menjadi kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang 4 tahun. Setelah itu beliau pindah ke Kabupaten Sintang selama kurang lebih 2,5 tahun. Dan hari ini beliau hadir di Kabupaten Mempawah untuk membimbing kita dan mengisi acara kita pada pagi hari ini.
Tepuk tangan untuk narasumber kita. Selanjutnya kami perkenalkan moderator kita pada pagi hari ini, Ibu Yeni, panggilannya Yeni saja cukup, tidak usah panjang-panjang. Lengkapnya Yeni Anggraini. Tepuk tangan untuk beliau. Beliau sebelumnya adalah honorer di Madrasah Sanawiyah 1 Mempawah. Kemudian beliau diangkat P3K di kantor Putira Agung Kabupaten Mempawah. Pertama beliau berada di perencanaan. Sekarang beliau bersama kami di seksi Bima Islam. Untuk itu, agar meriah acara ini, mari sama-sama kita beri semangat dan tepuk tangan untuk kedua pemateri yang menonton kita hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Ibu Yeni sepenuhnya waktu untuk memandu acara dialog interaktif kita pagi hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Kasimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Mempawah. Ke Kota Binjai membeli delima, ke Kota Medan membeli kurma. Jika kita menghargai sesama, hidup damai dalam menjelma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak narasumber, hadirin sekalian yang kami muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara yang bermakna ini, dialog kerukunan intern umat beragama dan moderasi beragama yang bertujuan mempererat tali persaudaraan dalam bingkai kebinekaan. Saya Yeni Arisandi sebagai moderator akan memandu jalannya dialog ini. Semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat Yeni Arisandi dan menjadi langkah konkret dalam memperkuat harmoni dan toleransi antar umat beragama Kabupaten Mempawah. Izinkan saya sebelum masuk ke dalam diskusi untuk memperkenalkan narasumber yang luar biasa pada pagi hari ini, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Iwan Pawan SAG MPD, yang akan membahas tentang dialog kerukunan antar umat, moderasi beragama, fondasi kerukunan intern dan antar umat beragama. Terima kasih Bapak sudah hadir di dialog ini. Wujud nyata komitmen kita membangun Indonesia yang rukun dan damai. Mari kita mulai sesi pertama, yaitu kepada Bapak narasumber dipersilakan untuk menyampaikan paparannya tentang moderasi beragama, fondasi kerukunan intern dan umat beragama. Kepada Bapak Haji Iwan Pawan SAG MPD, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi dalam kegiatan dialog kerukunan umat beragama ini. Tadi sudah dijelaskan tentang saya, ya. Jadi saya orang yang pernah bertugas di Kabupaten Mempawah ini, masih aktif dulu, Bunda Bu Ana. Ya, setahun 2 bulan ya, kira-kira. Saya izin Bu Rana, Pak Ketua Basnas BPKB, saya minta waktu berapa jam ya? Sampai jam 5? Enggak sampai ya? Sekitar jam 12 katanya. Oke. Kita akan membahas terkait dengan
moderasi beragama sebagai fondasi kerukunan intern dan antar umat beragama. Bapak sekalian, sebelum kita membahas tentang moderasi beragama secara luas, saya sebenarnya ingin memberikan ketegasan dulu terkait dengan moderasi beragama itu. Apa sih bedanya antara moderasi beragama dengan moderasi agama? Ini kan sebuah kata atau kalimat ini yang biasa disebutkan orang, tapi dia sebenarnya tidak memahami secara utuh tentang itu. Pikirannya moderasi agama dan moderasi beragama itu adalah sesuatu yang sama. Padahal sebenarnya moderasi beragama dengan moderasi agama itu adalah sesuatu yang berbeda, antara jauh sekali bedanya. Kalau moderasi, atau kita ada yang ingin menyampaikan, kalau moderasi beragama itu apa, moderasi agama itu apa? Atau nanti aja ya, saya jelaskan aja dulu. Moderasi beragama ini adalah suatu pandangan atau sikap ini bagi orang yang beragama. Jadi yang dimoderasikan itu bukan ajaran agama. Kalau moderasi agama itu berarti ajarannya, betul? Jadi berbeda ya. Jadi kalau moderasi beragama itu sikap kita, pandangan kita, berarti orang pengadutnya berarti. Ya, sikap, cara pandangnya, cara bersikap, cara melakukan sesuatu, ajaran agama itu berarti kita ini orangnya. Kalau agama ajarannya, jadi kita bedakan dulu. Jadi sering itu, terutama orang-orang yang jarang ikut seperti ini, dia bilang ajarannya moderasi agama gitu. Jadi bukan agama tidak kita moderasikan, tapi karena itu adalah ajaran, tidak dimoderasikan. Tapi yang dimoderasikan adalah sikap pandang kita, cara kita di dalam melaksanakan ajaran agama itu. Bapak sekalian, kenapa ya keragaman itu terjadi? Kenapa sih terjadi keragaman itu terjadi? Ya, kalau kita melihat memang bukan karena perbedaan agama, itu sudah pasti. Kalau perbedaan agama, pastilah orang agama Islam cara memahami ajaran agamanya seperti sesuai dengan Alkitabnya umpamanya. Orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha juga sama tentunya. Tapi bukan itu yang dimaksud. Kenapa terjadi di kalangan pemeluk agama itu terjadi perbedaan-perbedaan sehingga terjadi keragaman di dalam melaksanakan agama itu? Ada yang kira-kira apa ya? Jadi ini bisa terjadi keragaman ini karena perspektif ya. Ataupun cara kita berbeda untuk memahami ajaran itu. Sama seperti ini. Ini apa ya? Kepalan tangan. Ini orang nih, semua pasti tidak sama untuk memahami kepalan tangan ini. Bisa menganggap bahwa kepalan tangan hanya ibu jari dengan telunjuk jari ini. Ada juga yang menganggap bahwa kepalan tangan ini terdiri kulit. Kalau ahli kulit dia bilang, oh kulit itu juga ada kulit arinya, ada kulit yang tebalnya lagi, di dalamnya lagi, berlapis-lapis ya. Nanti ahli saraf lain lagi cara berpikirnya. Jadi, oh menurut saraf-sarafnya gitu. Tergantung kepada orang menafsirkan tentang kepalan tangan ini. Demikian juga ajaran agama itu. Jadi cara pandangnya berbeda sehingga lahirlah keragaman, ragam pemahaman itu karena perbedaan memahami ini. Tidak semua orang menganggap ini semua sama, pasti berbeda. Yang lebih umum lagi orang biasa kalau melihat gajah gitu. Ada yang bilang orang gajah itu besar karena yang dipilih perutnya. Ada yang bilang gajah itu sama orang buta yang disuruh
menyebutkan gajah. Ada yang bilang, oh gajah itu panjang, ada yang pendek ekornya. Ada yang bilang gajah itu umpamanya lebar. Pokoknya ada yang bilang lembut karena apanya yang terbakar tuh. Macam-macam ya. Jadi ini perspektif cara pandang orang melihat sesuatu itu. Jadi terjadi keragaman. Kemudian apalagi yang menyebabkan terjadi perbedaan keragaman itu, faktor keragaman terjadi. Bisa juga ada ilmu pengetahuan, penafsiran yang berbeda-beda. Ya kan? Kita ketahui bahwa kitab-kitab itu mereka Al-Quran, ini Pak Ustaz di sini ada namanya ayat. Apa yang tertuang di situ sudah jelas dia. Tidak perlu. Ada yang namanya ayat yang namanya mutasyabihat. Ini perlu pentakwilan, penerjemahan di sini. Yang harus memiliki ilmu-ilmu tertentu. Ya kan? Ini pasti berbeda-beda nanti itu Pak. Ada satu ayat yang mutasyabihat itu berbeda-beda antara orang yang satu dan yang lain untuk memahami ayat itu. Iya, terjadi perbedaan penafsiran. Demikian juga di Alkitab bisa berbeda-beda. Makanya dalam Kristen juga bisa berbeda-beda antara gereja yang satu dan gereja yang lain. Bisa sinodenya berbeda, bisa lagunya berbeda. Ada lagu kesetiaan, ada lagu kebahagiaan, macam-macam kan. Begitu dengan agama yang lain. Jadi karena penafsiran yang berbeda-beda terhadap kandungan yang menjadi pegangan itu yaitu upaya dalam Islam Al-Quran, kalau dalam Kristen Injil umpamanya dan seterusnya, ini yang mengakibatkan terjadi keragaman. Dan ini normal sebenarnya karena berbeda-beda. Setiap orang bisa berbeda-beda isi kepalanya kan, dan juga berbeda-beda tingkat keilmuannya. Jadi kalau berbeda-beda ya. Kemudian dipengaruhi lagi apa umpamanya? Kita ini kan tidak ada yang sejaman dengan pembawa acaranya. Siapa kita yang sejaman dengan Rasulullah? Nabi Muhammad SAW tidak ada. Siapa yang sejaman dengan Buddha Gautama? Orang yang Buddha tidak ada. Siapa yang sejaman dengan Yesus? Tidak ada kan? Tidak ada kita yang sejaman dengan pembawa itu. Maka yang menjadi patokan ajaran agama itu yang dipedomani itu adalah sama tentu Alkitabnya masing-masing. Yang kedua, orang-orang soleh sesuai ajaran agamanya masing-masing yang bawa itu. Ada rahib-rahib, para ulama, pandai, pendeta, apa namanya waktu itu pandai, biksu, ya, ada lagi banter, ada. Jadi banyak yang menjadi pegangan kita untuk memahami agama itu. Nah mereka yang membawa ini, apakah dalam pemahaman ulama-ulama, para pendeta-pendeta dalam kitab suci tentunya juga bisa berbeda-beda. Kemudian secara turun-temurun, secara real pelaksanaan itu bisa berbeda-beda. Ya, kalau contoh Islam, umpamanya sholat, kalau Rasulullah bilang, sholat kamu, sholat aku sholat. Tapi kan orang berbeda-beda melihatnya tuh. Karena kan ada yang bilang sholat itu kalau subuh pakai kunut. Ternyata mungkin ada yang pernah melihat itu tidak kunut gitu loh kan. Nah, jadi bagaimana itu? Jadi ada yang berbeda-beda dan secara real pun bisa berbeda-beda. Apalagi sudah zamannya ini turun-temurunnya cukup jauh jaraknya. Nah inilah bagian-bagian mempengaruhi terjadi perbedaan di dalam sehingga terjadi keragaman di dalam agama itu. Kemudian lingkungan hidup juga itu bisa mempengaruhi berbeda. Lingkungan hidup. Kalau dalam Islam siapa yang kenal dengan Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ini adalah orang yang dijadikan paham ajaran Syafi'i ya. Khusus Indonesia, Asia Tenggara itu banyak pengikut paham Imam Syafi'i. Tapi dengan lingkungan dia bisa berbeda menjelaskan prinsip dalam agama itu. Contoh, pada saat dia ditanya di Baghdad, umpamanya wudhu kalau bersentuhan laki-laki dan perempuan, ya bukan muhrim, itu batal kan, dia harus diperbaharui wudhunya kan. Tapi itu lingkungan, kenapa? Pada saat itu di Baghdad itu air susah, untuk kemaslahatan, maka dibilang tidak masalah. Tapi ketika dia di Mesir ditanya pertanyaan yang sama, itu yang masa dibilang harus diperbaharui.
wudhunya ketika bersentuhan tangan dengan perempuan. Kenapa? Karena di sana air tersedia banyak gitu. Ini kehati-hatian di dalam melaksanakan ajaran agama itu, ya kan? Ini contoh-contoh saja yang mengakibatkan terjadinya keragaman di dalam pemahaman itu. Kemudian apa lagi? Banyak hal sebenarnya yang bisa mempengaruhi sehingga terjadi keragaman beragama itu. Jadi kita di dalam beragama itu memang tidak boleh menuntut untuk seragam semuanya. Dalam satu agama yang satu pun kita kan menuntut satu semuanya. Agama yang lain juga jangan menuntut satu sama semuanya. Bukan karena Tuhan tidak kuasa untuk menciptakan kita sama, ya kan? Kalau Tuhan berkehendak, kita semuanya bisa loh. Satu apa semua, satu agama semua, Kristen semua seluruh dunia. Tuhan kuasa tak? Dia sangat kuasa, Tuhan kan? Ya kan? Kalau Islam semua bisa, ya kan? Itu kekuasaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang Tuhan menginginkan kita untuk berbeda-beda. Makanya sering disebutkan ini adalah anugerah dari Tuhan. Perbedaan itu adalah anugerah, ya kan? Anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Maka bukan jangan minta untuk seragam, tapi ketika kita punya kemampuan untuk menyikapi keragaman yang diciptakan oleh Tuhan ini, disinilah kita ibarat itu naik derajat, naik kelas. Nah, kayak gitu. Kalau kita mampu untuk menyikapi perbedaan ini, untuk saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan apresiasi, tapi kita ada naik kelas kan? Inilah cara Tuhan memberikan kita naik kelas. Diuji kita. Sekolah kan naik kelas kan harus ada ujiannya. Kita juga diuji dengan keragaman, dengan perbedaan yang ada ini, mampu tidak kita untuk menyikapinya. Maka ketika kita mampu terjadi kerukunan, kedamaian, maka kelas kita sesungguhnya sudah naik. Akan begitu. Bapak Ibu sekalian, ada juga batasan yang perlu saya sampaikan bahwa sebelum kita ke materi ini, moderasi beragama ini bukan antara yang hak dan yang batil. Ini perlu kita ketahui. Bukan antara yang benar dan tidak benar. Bukan. Jadi moderasi beragama ini, kita ini mencoba menjadi sikap moderat berada dengan di antara dua ekstrem. Apa itu ekstrem? Yang berlebih-lebihan. Akan gitu. Yang berlebih-lebihan, ekstrem kiri, ekstrem kanan gitu. Tapi yang berlebih-lebihan. Jadi bukan ini masalah moderasi beragama ini bukan masalah yang benar dan yang salah. Tapi kalau kita pemeluk agama Islam, pasti kita mengatakan Islam itu yang paling benar. Orang Kristen pasti mengatakan sebagai penganut Kristen yang paling benar. Katolik juga pasti mengatakan yang sama. Buddha juga pasti mengatakan bahwa Buddha lah yang paling benar. Maka di sini persoalan moderasi beragama bukan persoalan antara yang hak atau yang benar dengan yang salah, bukan. Tapi antara dua kutub ekstrim yang ekstrim. Kalau apa itu bailat turuk, antara dua kutub. Kutub yang ekstrim kiri dengan ekstrim kanan. Biasanya kalau ekstrim kiri itu muaranya menjadi liberal. Tahu liberal? Kebablasan, bebas. Kalau nanti ekstrim kanan, kecenderungan itu radikal. Jadi atas nama agama, saya ucapkan Allahu Akbar, lempar batu ke masjid atau ke gereja. Ini berlebih-lebihan namanya ekstrim. Maka moderasi beragama itu fokusnya adalah fokus kepada ajaran inti, tapi yang berlebih-lebihan. Nah gitu loh. Jadi kita semua pasti tahu bahwa ajaran agama apapun, inti ajarannya itu pasti umpamanya kemanusiaan, memanusiakan manusia. Nah di sini kita masing-masing baik dari agama apapun tidak melakukan itu. Ini namanya ekstrim. Maka inilah yang mau ditarik ke tengah. Jangan terlalu berlebihan, gitu loh. Tarik ke tengah. Makanya wasatoh itu maksudnya
moderat itu menarik ke tengah, supaya menarik ke tengah dari yang berlebihan yang ekstrem itu. Keadilan itu semua agama pasti sama menginginkan itu. Nah, keadilan kebablasan tidak adil gitu loh. Makanya ditarik ke tengah supaya lebih adil. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ajaran inti yang fokus daripada moderasi ini sebenarnya yang berlebihan kan begitu, yang berlebihan seperti kemanusiaan, hal-hal yang kemaslahatan, yang berlebihan pemahaman dalam ajaran agama itu sehingga tidak memberikan akses kebersamaan kepada orang lain ataupun umat yang lain gitu. Eksklusif gitu. Ini yang mau kita tarik itu menjadi ke tengah gitu. Jadi moderasi itu mengajak yang wajar gitu, menjadi yang wajar-wajar gitu, yang bisa diterima oleh semua orang. Jadi banyak salah paham nih bahwa munculnya moderasi konsep moderasi beragama nih hancurlah Indonesia katanya. Ini udah apalagi organ agama nih katanya. Jadi semua agama menjadikan sama katanya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Moderasi beragama bukan untuk mempersamakan semua persepsi kita dan konsep beragama, tidak. Justru memberikan memberikan yang lebih leluasa kepada masing-masing pemeluk itu untuk melaksanakan ajaran agamanya, tapi tidak ekstrim. Gitu loh, tidak yang ekstrim. Ada kayak gitu. Jadi kalau ekstrim kiri tadi itu jadinya ke liberal, bebas. Kayak kawin kumpul kebo itu liberal. Liberal yang ke-15an. Ini mau kita tarik itu bahwa itu tidak benar gitu loh. Kebablasan, kebebasan itu kebablasan gitu. Nah, kan? Nah kalau ke kanan dia kecenderungan radikal, eksklusif banget. Kalau sudah berbeda dengan pemahaman dia pasti tidak baik gitu loh. Nah, ya kan? Jadi di mana fokus dari moderasi beragama itu? Sebenarnya yang sifatnya partikular juga bukan moderat di situ, tapi di sini yang diminta adalah toleran. Contoh hal-hal yang partikular, ada pelaksanaan ibadah dari masing-masing agama. Jangan kita anggap ini terutama di Islam, karena saya orang Islam maka saya banyak tahu Islam, banyak sholat subuh, tunduk. Ini sini bukan kita, ya, karena ini bukan antara yang hak dan yang batil ini, bukan antara yang salah dengan yang benar. Tapi partikular di sini ini yang perlu diterima ataupun ada penerimaan toleransi dari situ supaya bukan karena salah ini orang yang kunut. Jadi kalau orang bilang tidak kunut lalu tidak sah sholatnya gitu, ini yang kita tidak seperti itu sebenarnya ajaran dari moderasi beragama tidak sampai di sana. Ini bagaimana kita bisa menjadikan ini toleran, kelasnya kelas toleran. Jadi orang NU umpamanya dan Muhammadiyah ketika tidak kunut, orang NU jangan persoalan itu, toleran dia dengan itu. Kan gitu maksudnya ya. Jikir tidak jikir umpamanya ya kan. Ya apalagi juga begitu di Kristen banyak sekte-sekte beda, gereja biasanya sudah beda juga cara beragama, liturginya berbeda, sinodenya berbeda ya. Bahkan kalau tidak cocok banyak ganti gereja gereja yang baru gitu kan banyak begitu. Jadi sebenarnya antara moderasi beragama dan toleran itu harus kita bisa pahami. Jadi saya ulangi lagi, moderasi beragama ini fokusnya adalah ajaran inti dari setiap agama. Tapi kalau toleransi beragama itu yang sifatnya partikular, yang sifatnya bahasa apa Pak Ustadz ini furu'iyah, cabang-cabangnya itu apa lagi? Jadi yang tidak menjadi inti ataupun pokok dari ajaran tersebut.